Yang dengar semua masalahnya ditolong oleh Allah. Apa aja yang menjadikan saudara-saudara semua susah, insya Allah Allah akan angkat kesusahan lalu menjadi. Banyak orang pemirsa yang kemudian menuhankan pikiran, menuhankan ototnya, menuhankan otaknya. Ya, lalu dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan Allah. Tidak bersandar pada Allah. Tidak datang pada Allah. Sehingga kita jadi orang-orang yang belagu, sombong, nggak perlu sama Allah, tinggi hati, cuek, nggak kenal, bahkan mungkin melawan durhaka dan lupa diri. Ya, perkataan putra Nabi Allah Nuh yakni Kan'an. Ketika kemudian dipanggil oleh Nabi Allah Nuh di ayat 42-nya, sini Kan'an, ayo naik perahu bersama kami, jangan bersama orang kafir. Terus dia mikir, enggak, aku akan ke gunung gitu. Ya, olah sa'awi, aku akan ke gunung. Udah dah, pokoknya air enggak akan bisa mencelakakan aku. Ya, ini kalimat Nabi Allah Nuh punya Kan'an, punya anak. Ya, yang kita harus belajar bahwa ternyata kita ini seringkali punya kalimat-kalimat seperti itu. Ini kan gue, ini kan aku, ini kan saya gitu. Nih, gue yang bangun rumah nih, dia nggak nyebut nama Allah. Nih, gue yang bangun gedung ini nih, gue yang gambar nih. Gue, lo. Aku, kami. Nggak ada kalimat Allah di sana. Itu nggak boleh. Ya, dan nanti Papa kasih ini pemirsa ya, Papa kasih tips bagaimana caranya kita menyebut diri kita, tapi kita bersandar pada Allah. Yakni selalu mengucap apa? Dengan izin Allah. Ayo pemirsa Zoom, bilang dengan izin Allah. Ayo. Dengan izin Allah. Nah, pemirsa juga ikutin dengan izin Allah. Atau alhamdulillah. Atau insya Allah. Atau mudah-mudahan dengan ridho Allah. Dengan kuasa Allah. Dengan rahmat Allah. Pokoknya kita sambungin sama Allah aja. Ya, misalnya ada orang begini. Gimana caranya nanti kamu bisa berumah tangga? Ngempanin nanti istri dan anak-anakmu, kata si calon mertua. Nah, jawaban kita jangan kosong. Ya, pemirsa, jawaban kita jangan kosong. Jangan begini nih. Ya kan saya kerja, Bapak. Saya kan gaji saya 7 juta. Saya kameramen. Saya lampumen. Saya kabelmen. Tukang lampu, tukang kabel. Saya manajer. Terus si calon mertua enggak mendengar kita menyebut nama Allah. Nah, itu enggak baik. Yang aman adalah begini. Alhamdulillah Bapak, Allah kasih saya kerjaan. Mudah-mudahan dengan kerjaan saya itu saya bisa ngasih makan anak Bapak dan nanti cucu Bapak, anak-anak kami berdua. Gitu. Gitu ya. Nanti ada yang nyebut nih, wih, warung kamu laku ya? Iya dong, siapa dulu yang masak? Bini gue. Terus Allah nungguin, aku nggak disebut nih. Aku nggak di-mention nih. Aku nggak disenggol-senggol nih. Nah, jangan. Nah, supaya kemudian kita selamat, selalu sebut nama Allah. Ketika ada yang kemudian, ya perhatikan peserta Zoom ya. Di sini ada Sariwulan Sukabumi, Iswandi Tarakan, Fahru Rosi Malang, ya, Revi, ya, Idaku, ya, dan yang lain-lain pemirsa di rumah. Jawabannya harus selalu ngebuang pada Allah. Ya, jangan sampai kemudian kalimat kita menjadi seperti kalimat anaknya Nabi Nuh, belagu, sombong, tinggi hati, nggak nyebut Allah, lupa sama Allah, dan akhirnya kemudian dibenamkan oleh Allah dengan kemampuannya, dibenamkan oleh Allah dengan ikhtiarnya itu. Jadi jawabannya gimana ketika ada orang bilang, widih, warung lo laku ya? Iya nih alhamdulillah, Allah kasih bini yang bisa masak, gitu. Alhamdulillah nih Allah kasih chef ya, yang bekas chef hotel-hotel berbintang. Gitu Kak. Ya, kakak nih kecil-kecil udah usaha
Iya dong, gue kuliahnya di UK. Terus Allah nunggu, mana akunya? Nggak disebut. Mana akunya? Ya, nggak dipuji. Mana akunya? Kok nggak diingat? Nggak boleh. Jadi ketika ada orang bilang, wih, kakak hebat banget. Ya ini semua karena Allah aja, Ji. Jadi selalu melibatkan Allah gitu ya. Allah melibatkan Allah. Ya, ya. Ya. Ini sepedanya Haji Umar bagus bener dari bambu gitu. Iya dong, gue dibagi sama Yusuf Mansur. Lah, Yusuf Mansurnya disebut, Allahnya enggak. Tersinggung dia. Nyebut Yusuf Mansurnya entar aja. Tapi sebut Allah dulu. Gitu. Cuma, bagus banget sepeda lu dari bambu begini. Iya nih alhamdulillah. Allah kasih lewat Ustadz Yusuf Mansur. Nah, itu cakep. Cakep. Bini lu bagus nih, cakep. Ya, guanya ganteng. Terus nggak apa-apa, tapi Allah nunggu nih. Mana kalimat yang menyebut namaku? Mana kalimat yang kemudian ya menyandarkan dirinya padaku? Mana kalimat yang kemudian memuji namaku? Nggak disebut. Ntar Allah bikin jelek bininya. Jelek perangainya, jelek kemudian kesukaannya, jelek akhlaknya. Yang benar gimana pemirsa? Di tikungan segmen ini saya ajarin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang bilang, bini lu tuh beda sama bini gue ya. Udah cakep, jago masak, pinter ngomong anak. Jawaban kita gimana? Ya alhamdulillah semua karena Allah aja, Ji. Kalau Allah nggak kasih yang begini sama gue nggak dapat apa-apa kali gitu. Nah pemirsa, kita baca ulang dulu sebelum kita kasih pemirsa Zoom ya. Silakan pemirsa yang baru gabung dibuka surat Hud ya, ayat 43 ya. Ayo kita baca. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rahmat, Allah kasih berkah. Yang dengar seperti yang saya sampaikan, nama Wirda maka Kakumi, doain Kakumi mudah-mudahan sehat ya. Yang dengar semua hajatnya dikabul sama Allah. Amin. Yang dengar semua masalahnya ditolong oleh Allah. Apa aja yang menjadikan saudara-saudara semua susah, insya Allah Allah akan angkat kesusahan lalu menjadi senang. Sedih kemudian menjadi gembira. Silakan saudara sambil saya dan Wirda baca Quran, saudara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di Zoom ikut ya, ikut ngaji ya, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni. Jangan ragu ya peserta Zoom, ikut baca. Ikut baca. Ila jabalin ya'simuni. Yuk. Ila jabalin ya'simuni Minal ma. Qala la 'asimal yawma Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Jangan ragu-ragu, dilepas suaranya. Suaranya dilepas ya peserta Zoom, peserta yang ada di rumah ya. Wa hala bainahumal mawju. Fakana minal mughraqin. Coba Kak baca ayat atau terjemahannya. Ayat 43. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nah, kesalahannya anaknya Nabiullah Nuh yakni Kan'an tidak menyebut nama Allah. Sebenarnya kita melaporkan ikhtiar itu manusiawi. Saya ntar mau jual motor deh. Supaya nanti nambahin belanja buat orang tua saya. Namanya gue ikhtiar, ya boleh lah. Tapi karena tidak menyebut nama Allah sama sekali, maka ikhtiar itu kemudian menjadi salah. Setidaknya menjadi kurang sempurna. Kalau saya kemudian menjadi orang tuanya,
nanti saya akan nambahin seperti kalimatnya Nabi Nuh yang akan kita bahas besok insya Allah. Insya Allah. Apa kalimatnya? Emangnya kalau jual motor pasti bisa nambah belanjaan buat emak. Dan memang kenyataannya belum tentu. Ada orang yang jual motor, di proses perjalanan jual motor malah ketabrak. Alih-alih kemudian nambahin biaya belanja bapak emaknya, malah bapak emaknya habis duit buat ngurusin anak yang ketabrak. Itu loh. Belum tentu. Ya. Nanti jawabannya Nabi Nuh kita akan bahas besok untuk membedakan kelas. Bagaimana kemudian kita ini punya kalimat. Jangan sampai kalimat kita kelasnya adalah kelas Kan'an, bukan kelas Nabi Allah Nuh. Ustadz, jadi mesti bagaimana? Kan memang kita mesti berikhtiar. Kembali yang saya sampaikan di segmen 1 dan di awal segmen 2 dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa? Nah, perhatikan kalimat tadi saya. Coba kru perhatikan. Kru perhatikan semua. Rotinya taruh dulu. Rotinya taruh dulu, enak aja gue lagi ceramah lu makan roti. Nggak adil lo pada. Pemirsa ini enak yang ngaji ya, nggak ketemu. Jadi boleh sambil ngopi. Ya. Lihat kalimatnya. Seperti yang saya sampaikan dengan izin Allah di segmen 1. Asik kan? Jadi menyebut nama Allah. Alhamdulillah tadi udah disampaikan di segmen 1. Itu menyebut nama Allah. Dengan ridhonya Allah tadi kita belajar di segmen 1. Nah itu kalau kalimatnya kosong, nggak pakai izin Allah, itu kita ngeliat sombong. Yang terjadi apa? Saya. Aku. Kami. Nggak ada Allah di sana. Yang bener lah. Emang mulut punya siapa? Hah? Tangan punya siapa? Napas punya siapa? Maka kalimatnya adalah, yuk kita dengerin apa yang tadi saya sampaikan di segmen 1. Banting ke Allah.